Kita login menggunakan akun Belajar ID. Kemudian pada pilihan menu kita memilih site, terus kosong. Di sini kita masukkan judul halaman sebagai contoh. Kemudian di bagian kiri atas ini kita ketikkan nama situs atau nama web yang kita persiapkan. Ini sebagai contoh. Kemudian kita bisa tambahkan logo untuk webnya dengan menggunakan pilihan upload. Jika kita memiliki logo, kita bisa mengambil file seperti ini, contoh. Nanti gambar yang akan kita pilih akan ditempatkan di pojok kiri seperti tampilan ini. Ukuran tema, kita bisa menggunakan beberapa pilihan yang ada di sini. Contoh di sini saya menggunakan vision. Nah, kemudian untuk pengaturan gambar latar daripada web yang akan kita buat atau media pembelajaran ini, kita bisa mengganti dengan mengklik pada bagian icon foto. Kita memasukkan gambar dengan cara upload. Sini ada beberapa pilihan tampilan daripada web yang akan kita buat atau tampilan media pembelajaran. Sebagai contoh, di sini saya gunakan gambar dengan teks. Kemudian kita bisa mengganti untuk setiap teksnya. Sebagai contoh, ini saya buat home, capaian. Jika kita membutuhkan tambahan, kita bisa duplikasikan langsung. Oke. Nah, ini kemudian kita bisa mengatur kembali penempatan. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita memasukkan gambar dengan klik upload. Contoh, ini gambar-gambar bisa kita persiapkan sebelumnya untuk gambar-gambar yang akan kita gunakan. Kemudian kita lanjutkan dengan menambahkan setiap menu dengan mengklik halaman. Ini sebagai home page. Kemudian kita tambahkan untuk bagian berikutnya, misalkan capaian. Kemudian kita tambahkan tujuan, misalkan. Maka akan ditambahkan sesuai dengan tampilan yang akan kita buat. Ini tadi homepage. Kemudian nanti saat kita mengarah ke bagian tab yang atau halaman yang lain akan masuk di masing-masing menu yang kita buat. Ini dia ke latihan atau simulasi. Ini kita klik terapkan. Maka nanti masing-masing ini akan memiliki link pada halaman yang dimaksud. Contoh kalau ini capaian pembelajar, nanti linknya akan mengarah ke halaman ini. Nah, untuk mengisi bagian dari halaman ini, kita bisa sisipkan, bisa berupa teks, bisa juga berupa slide yang sudah kita siapkan. Di sini ada beberapa opsi pilihan yang bisa kita gunakan. Contoh di sini saya gunakan slide. Ini slide-nya sebelumnya sudah saya masukkan ke dalam Google Drive saya sebagai contoh. Kemudian ini bisa kita ubah tampilan seperti ini contohnya. Misalkan ini tujuan juga. Misalkan saya sisipkan slide yang sudah saya persiapkan di Google Drive. Juga tampilan bisa kita sesuaikan. Misalkan dari halaman muka atau homepage ini, kita bisa klik nanti di capaian pembelajaran. Tampilan bisa kita lihat di bagian pratinjau yang ada di bagian atas seperti ini. Pratinjau, kira-kira tampilan seperti ini. Maka nanti dia akan mengarahkan ke halaman yang sudah kita persiapkan.
kira-kira seperti ini. Nah, untuk kembali ke homepage, ke halaman muka, itu nanti boleh kita gunakan judul yang ada di halaman ini. Kita buatkan linknya. Kita kembali ke tampilan. Cara membuat link ini nanti kita sorot atau kita blok seperti ini. Kemudian kita buatkan tautannya, sisipkan link. Kita link ke homepage atau halaman muka, terapkan. Demikian juga nanti ini tujuan, kita blok, kita buat link, baru kita klik ke halaman muka, terapkan. Demikian nanti yang lainnya. Ini capaian pembelajarannya. Untuk kembali ke homepage, bisa kita klik teks yang ada di atas atau judulnya. Tujuan, baru kita kembali ke halaman. Bila kita melihat tampilan ini, kita memiliki dua menu, ada di gambar dan ada juga di atas, seperti ini. Nah, sehingga nantinya ini seolah-olah tidak ada fungsi. Maka untuk menghilangkan bagian tampilan yang di atas ini, bisa kita lakukan pengaturan pada halaman seperti ini dengan mengklik setiap menu, sembunyikan dari navigasi. Di sini Miss mau minta kalian download dulu aplikasinya. Score Creator, perhatikan gambarnya. Yuk, udah bisa di-download. Gimana nih cara penggunaannya? Perhatikan video, udah di-download semua? Bisa. Perhatikan cara penggunaannya. Langkah pertama, buka aplikasinya. Extra info, komposer, tempo, apa itu Miss? Perhatikan di bagian name. Di bagian name ini judul lagu yang mau kita buat. Paham? Apa judul lagu yang mau kita buat? Ini latihannya, perhatikan. Ibu kita Kartini. Sekarang tulis di bagian name. Kita skip saja. Perhatikan, extra info di skip. Kasih garis penghubung saja. Di bagian komposer, nama pencipta lagunya. Perhatikan gambar di atas. Siapa nama pencipta lagunya? Yo, ini ditulis di bagian komposernya. Klik. Di situ kan ada macam-macam. Ada voice, ada violin, gitar. Kalian mau pakai instrumen apa di situ? Di sini Miss kasih contoh pakai voice, vokal. Bebas kalian mau pakai apa. Setelah selesai, udah selesai semua, klik down yang di sebelah kanan atas. Notasi balok lagu Ibu Kita Kartini di pada aplikasi Score Creator. Ya, udah bisa mulai dikerjakan.